Imamat 11 nomor 7 itu bukan firman Tuhan. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan. Itu tidak pernah termasuk berubah. jangan Makanya makan saya babi. bilang tadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu makan babi kenapa berubah menjadi boleh makan babi? Itu kan dalam keadaan kepepet dia makan. Semua bisa makan dalam keadaan kepepet. Berarti firman Tuhan bisa berubah dong? Tidak berubah. Tetap yang namanya haram-haram. Begitu. Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda makan yang babi? namanya manusia dalam keadaan kepepet dia makan. Semua kan bisa makan dalam keadaan kepepet. Mana ada kepepet di dalam ajaran Kristen? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kepepet di Kristen makan babi karena kepepet? Dalilnya di mana? Iya. Maksudnya dalilnya gimana? Maksudnya dalam Al-Quran atau dalam Alkitab? Kenapa di Al-Quran? Al-Quran mana ada menghalalkan babi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Luar biasa adik tadi. Beliau mau belajar. Kita hargai beliau. Beliau mau belajar. Satu kemajuan yang sangat luar biasa ketika saudara-saudara kita Katolik ingin belajar. Itu satu kemajuan. Jadi tidak sekedar hanya mendengarkan doktrin dogma gereja saja, tapi mereka menghabiskan waktu untuk belajar. Saya suka. Halo, selamat siang Abang. Oh, malam. Iya. Iya, masih siang. Dari mana Abang? Baji. Kalau di baji ji, iya. Iya. Apa kareba deng? Iya, makareba melo. Kareba mil. Oh, Selata di Omaile. Masya Allah. Selata. Selata. Apa kareba deng? Iya. Katolik Tadi atau aku apa ini? mendengarkan tentang Siap. Lukas ya. Lukas 22 gitu. Siap. Iya. Tadi dikatakan bahwa aku mulai sekarang aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan aku di kan? situ, Bang. Bukan aku. Anak Ya, manusia. Anak manusia. Yes. Mulai sekarang anak manusia itu kan aku, artinya Yesus. Oh, bukan aku, karena oknum lain. Bukan, anak manusia kan Yesus kan anak manusia. Yes. Ya. Tapi Yesusnya sudah duduk di atas. Iya, sebagai Allah dia duduk di atas. Yesus kan punya dua duinatur. Nah, yang Duinatur mengajarkan Yesus Allah dan duinatur manusia. Yang mengajarkan Yesus duinatur siapa, Abang? Ya, Alkitab. Bukan Yesus. Ya, Alkitab kan artinya Yesus itu kan Alkitab. Dia kan adalah firman yang hidup. Bukan Yesus yang mengajarkan kalau dirinya ada dua natur. Ya. Kan Wah, firman sudah, menjadi ngapain manusia gitu kan. Kenapa dipercaya kalau bukan Yesus yang mengatakan? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar." Nah, apalagi Abang ini bersaksi tentang Yesus dua natur, mana bisa benar? Iya lah. Coba kita baca di Yohanes 10. Nomor 30. Yohanes 10. Ya, mau silakan. Yohanes 10 itu ayat 28 ya sampai 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, yang memberikan hidup yang kekal itu kan
Tuhan. Nggak mungkin manusia. Salah, jangan gitu. Iya. Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti ucapan itu adalah ucapan Bapa yang Yesus ucapkan. Iya, tapi ujung-ujungnya kan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya itu masalah pekerjaan, bukan masalah karena hakikat itu kan firman. Yesus kan adalah firman. Firman yang itu masalah keluar dari Sang pekerjaan, Bapa. Aku dan Bapa satu pekerjaan, satu Aku dan visi Bapa misi. adalah satu, bukan satu pekerjaan. Satu. Tapi itu satu. Coba dibaca lagi dari data 27. Itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan mengenai hakikat. Ayat 30-nya bukan. coba lihat, baca ayat 30-nya. Aku dan Bapa Betul, adalah abangku. satu. Betul. Tapi satu yang dimaksud di sini adalah satu visi misi, bukan satu hakikat. Oh enggak dong, enggak bisa. Yesus manusia, Tuhan bukan manusia, masa satu hakikat. Aduh, abang ini. Iyalah. Sampai abang mengatakan Yesus dua natur itu karena bukti bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Makanya dua natur Anda katakan. Natur Sekarang saya tanya, manusianya. firman Allah itu Allah atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana caranya bukan? Sedangkan firman Allah itu dia keluar dari Allah. Masa di dalam Allah ada bukan Allah? Yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi dia berada di dalam Allah. Oh, kalau berada di dalam berarti Ya. itu sifat. Kalam. Ya Sifat. firmannya itu kan ada di dalam Allah. Oh enggak, kalau dia sudah keluar itu berupa kalimah, ucapan. Sudah beda, sudah pribadi baru, sudah ciptaan baru. Kalau dia sudah keluar, itu sudah pribadi baru, sama seperti kita. Kemampuan berbicara ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah berbicara, itu bicara kita, bahasa kita, ungkapan kita itu menjadi pribadi baru dari kita, bukan kita lagi. Contoh, kita berkata monyet. Kemampuan berkata monyet ada melekat, tapi monyet yang keluar dari mulut itu bukan kita. Kalau monyet yang keluar dari mulut itu adalah kita, berarti kita adalah nyomet. Bahaya itu. Jadi firman yang keluar turun ke bumi menjadi daging itu bukan Tuhan, tetapi Jadi sebelum dia berkata, berucap, apa namanya itu? sifat, kemampuan berkata-kata. Setelah dia berucap, maka apa yang diucapkan itu adalah ciptaan. Jadi kalau begitu, firman Allah itu kekal atau tidak kekal? Kalau dia sifat, maka dia kekal. Bukan, firman Allah yang kita bicarakan ini. Firman Allah kekal atau tidak? Firman Allah itu kan perkataan Allah. Bukan, artinya jangan, enggak usah kita firman Allah itu kekal atau tidak. Ya, firman ini apa dulu? Ya itulah dia, firmannya Allah itu apakah kekal atau tidak? Tunggu dulu, firman ini apa maksudnya? Loh, Kasih firman jelas dulu, Allah itu Bang. kan seperti misalnya begini. Allah berfirman, janganlah engkau menyembah patung atau dan lain sebagainya. Itu kan firman. Ya, firman. Nah, apakah itu kekal atau tidak? Kehendak sifat yang melekat pada Bukan, Tuhan kita itu bicara kekal. firman ini. Firmannya bilang, jangan kamu begitu, jangan kamu begini. Ya. Nah, apakah itu Kalau- kekal atau tidak? Firmannya itu. Kalau firman dalam bentuk yang Anda sampaikan tadi itu kekal karena dia bersifat. Berarti firman kehendak. Allah itu kekal. Nah, tapi kalau firman itu sudah tertulis di kertas, sudah menjadi kertas, maka kertas itu tidak kekal karena dia terdiri dari Iya, buku, kertas, kertasnya dan yang- lembaran tinta. Kertasnya Begitu yang juga tidak Yesus. kekal, tapi perkataan Allah itu kekal. Ya, Aturan betul. Allah itu kekal. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu kekal karena itu berasal dari sifat dan itu adalah sifatnya sendiri. Tetapi ketika dia sudah keluar, maka itu tidak kekal. Itu bukan lagi Allah yang sudah keluar, itu bukan Nah, Allah. sekarang itu kalau ciptaan Allah baru. bilang begini, jangan membunuh. Apakah perkataan Allah itu kekal atau tidak? Bisa Ketika berubah. perkataan itu ditorehkan di atas kertas, maka perkataan itu tidak kekal. Jangan Tapi lihat yang kekal itu kertasnya. Perkataan Allah itu bilang jangan membunuh. Apakah itu bisa berubah atau kekal sifatnya?
Tergantung. Oh, tidak tergantung, masa tergantung. Allah kok Tidak bisa, tergantung, nggak Bang. boleh begitu. Tergantung. Karena Karena- contoh. Ya. Contoh. Keluaran 23, jangan membunuh orang yang benar. Yesus bisa dibunuh nggak menurut Tuhan? Kan dibilang jangan membunuh, perintahnya kepada manusia. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh kan, Bang? Tidak boleh dibunuh. Maksudnya Nah, tidak kalau boleh membunuh dibunuh, Yesus- tapi kan kenyataannya tapi- dibunuh begitu. Iya, Bukan, beda aturan, beda ajaran, beda dengan yang kenyataan begitu. Ya, enggak. Jadi Katanya kita berbicara perkataan- mengenai perkataan Allah atau firman Allah. Tadi kan Bang Suma bilang tidak, itu kekal, ya. kekal, sifat. Kekal. Berarti Sifat yang namanya kalam itu kekal sifat. itu adalah tidak mungkin ciptaan. Kalau kekal Yes. itu tidak akan mungkin ciptaan. Iya, kalau sifat kekal seperti manusia itu kekal. Dia itu ciptaan. Manusia itu kekal. Manusia itu tidak ada akhirnya. Setelah dia dicipta maka dia tidak ada akhirnya. Selama-lamanya di neraka atau selama-lamanya di surga, kekal. Tetapi tidak semua yang kekal itu adalah Tuhan. Yang dimaksud kekal di sini adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Tapi kalimat, perkataan yang keluar dari Tuhan itu tidak kekal. Karena dia sudah keluar menjadi makhluk. Yang namanya kekal itu tidak binasa. Kalau manusia kan binasa, tidak mungkin dia kekal. Karena dia punya akhir hidup, ya. Setelah itu ya mati, masuk neraka, mati kekal selama-lamanya, kan begitu. Ya, itu kekal. Itu kekal. Yang namanya kekal itu kehidupan yang kekal, yang dimiliki oleh Manusia. Tuhan, yang Manusia. hanya dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada yang dimiliki Manusia. oleh orang lain begitu, yang lainnya. Itulah Manusia kekal. setelah dicipta, ya, manusia itu kekal. Setelah dicipta, tapi dia bermula, berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak bermula, dia dari kekekalan. Berasal dari kekekalan dan kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan manusia berada dari ketiadaan menjadi ada, dan setelah ada dia kekal. Dikekalkan, berbeda dengan Tuhan. Dia kekal, berdiri pada sifatnya kekal memang. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai firman, firman ini perkataan. Nah, kalau perkataan Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan, itu adalah berupa makhluk. Contoh, jadilah terang. Jadilah terang itu adalah firman. Makhluknya di mana? Ketika menjadi matahari. Itu makhluk. Jadilah hamil Maria. Hamil. Mana makhluknya? Yesus. Maka makhluk berupa Yesus, matahari berupa makhluk, itu adalah sama-sama ciptaan. Berarti menurut Berasal Bang Suma, daripada mulanya firman itu firman. ciptaan. Firman itu perkataan, itu ciptaan. Sejak kapan dia diciptakan itu firman? Loh, sejak Tuhan ingin menciptakan, coba dibaca Berarti Mazmur 33. sebelum ada firman, berarti Allah tidak ada punya firman kalau begitu ya. Tuhan memiliki sifat berkata-kata, itulah kalam yang melekat pada diri Tuhan. Kemampuan berkata-kata itu melekat kekal bersama dengan kekekalan Tuhan. Yang tidak kekal itu adalah apa yang menjadi buah dari kalam. Seperti jadilah Yesus. Yesus tidak kekal karena dia berasal dari firman. Jadi ketika Anda mengatakan, perkataannya bilang jadilah itu bisa berubah atau tidak, kekal. Aturan Tuhan, hukum Tuhan bisa berubah nggak itu? Perkataan Katakanlah Tuhan. contoh saja begini, 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat. Nah, sepanjang sejarah 10 hukum Taurat itu tidak pernah berubah karena itu firman Tuhan. Tidak pernah berubah sampai manapun, tidak akan pernah berubah. Kalau jangan makan babi karena itu haram bagimu, itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, kita ini kan bicara 10 hukum Taurat dulu. Enggak. 10 hukum Taurat. Bukan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu firman Tuhan Iya, atau bukan? semua juga orang makan babi. Enggak, bukan Dalam bukan keadaan makannya, Bang. kepepet kan- Perintahnya. Dalam keadaan Perintahnya kepepet kan maksudku. bisa makan babi kan begitu. Jangan ke situ, jangan ke situ. Itulah, Jangan makanya jangan ke situ dulu. Yang kita bicara 10 hukum Taurat tidak pernah kita berubah. berbicara. Kenapa jadi 10?
Kenapa cuma Enggak, ini 10? Jadi imamat contoh. imamat 11 nomor 7 itu bukan firman Tuhan. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan. Itu tidak Nah, pernah termasuk berubah. jangan Makanya makan saya babi. bilang tadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu makan babi kenapa berubah menjadi boleh makan babi? Itu kan dalam keadaan kepepet dia makan. Semua bisa makan dalam keadaan kepepet. Berarti firman Tuhan bisa berubah dong. Tidak berubah. Tetap yang namanya tadi buktinya. haram. Begitu. Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda makan Yang babi? namanya manusia dalam keadaan kepepet dia makan. Semua kan bisa makan Kok dalam keadaan kepepet. Mana ada kepepet di dalam ajaran Kristen? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kepepet di Kristen makan babi karena kepepet? Dalilnya di mana? Iya. Maksudnya dalilnya di mana? Maksudnya dalam Al-Quran bingung. atau dalam Alkitab? Kenapa di Al-Quran? Al-Quran mana ada menghalalkan babi? Tapi di Yang dalam saya katakan Al-Quran tadi, dalam keadaan kepepet imamat. boleh dimakan toh? Begitu juga Yesus dalam keadaan kepepet boleh kemudian memetik gandum di hari Sabat. Jangan ajarin saya. Abang, imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bisa berubah nggak? Oh, tidak berubah. Kenapa kalian makan babi? Ya. Itu kan ajaran Tuhan berbeda dengan perilaku manusia. Begitu. Iyalah. Tetap namanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Begitu. Makanya Berarti yang ketika namanya makan babi tidak berubah berdosa. itu karena perintah Tuhan tidak akan mungkin berubah. Seperti misalnya Allah menciptakan manusia jangan yang ada ilah pertama ya lain. Adam dan Hawa. Kan begitu. Yang 10 hukum, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah baru? Tidak boleh. Kenapa Yesus diilahkan? Loh, Yesus itu kan berasal dari Allah. Nah, di mana dikatakan Yesus itu ilah? Firmannya Tuhan kan itu Allah, firmannya Tuhan. Yesus itu firman Tuhan, firman yang hidup, begitu. Boleh kasih data di mana Yesus? Yang tidak boleh itu menyembah Allah. Karena dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu. Allahu Akbar. Ini abang ini tidak ada ilmunya. Abang saya turunkan ilmu nihil, cuman kebencian doang. Maaf bang, saya tidak panjang lebar dengan orang botol, orang yang bodoh, bisa cuma nipu diri sendiri. Abang nyata-nyata menipu diri abang di sini. Maafkan saya saudaraku. Ya, Samune, maafkan saya. Anda sudah tua tapi kerjaan Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Itu saya ibah sama Anda. Daripada Anda saya permalukan di atas sini, padahal kita sama-sama dari orang Sulawesi, saya tidak enak saya permalukan abang saya di depan orang banyak. Dan pasti Anda sudah menyadari, sebagai orang Sulawesi Anda tahu Anda sedang menipu diri Anda. Kami orang Islam tidak mungkin bisa Anda tipu. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Imamat 11 nomor 7 katanya, itu firman Tuhan, tidak boleh dirubah. Kepepet kata dia, lari ke Islam dia. Itu perbuatan itu firman Tuhan, tapi perbuatan manusia beda. Ya, perbuatan manusia. Berarti kalian bisa merubah firman Tuhan. Itu tidak merubah, tapi perbuatan manusia. Berarti Anda mengakui makan babi itu melanggar perintah Tuhan. Masih mau datang besok. Jadi abang saya turunkan, saya tidak suka orang yang sudah tua, tapi kerjanya nipu-nipu diri sendiri. Harusnya sebagai orang tua yang sudah mulai uzur, memperbaiki jiwa, memperbaiki diri, mematangkan pemikiran, ya, benar-benar menjalani hidup dengan agama yang benar, bukan hanya ikut agama penjajah, lalu kemudian tidak menelaah apakah itu agama yang sudah betul atau agama yang dianggap saja betul. Kasihan. Kurus mangalek. Teman-teman non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya ya. Danggimu mulai Angkelau ko maboko manuk Da'amu lupa bawa asu bolong.
ake sing ke ambona pake ke polona. Halo, semangat malam. Waalaikum, dari gereja mana? Malam. Aduh. Kenapa bang? Kenapa abangku? Halo Bang Zuma, assalamualaikum. Halo Juk. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang Zuma, saya penggemar Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Makasih. Maaf, karena kelas ini abang untuk Kristen, jadi maaf kalau saya nganggap anda tadi rupanya saudara Muslim. Maafkan saya abangku ya. Sorry. Inilah Bang Zuma kadang hilap juga. Ake lauko boko manuk daamu kalupai bawa asu bolong ake sengke puana pake ke polokona. Assalamualaikum Gurunda yang terhormat. Udah lama ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam dari BPK Banten, anggota Debus. Wah, mantap sekali, keren. Kecuali yang mana? Siap. Apa rah? Demum prakatuak. Oh, Samuding. Silam bang. Iya, siang juga. Turunin aja bang. Oh iya, siap. Islamin Islam. Oh, Allahu Akbar. Angkelang boko manuk daamu kalupai bawa subolong ake sengke puana pake ke polokona. Ake lauko boko manuk. Artinya kalau kamu pergi maling ayam, jangan lupa bawa anjing hitam. Jika yang empunya marah, berikan si anjing itu untuk menggigit pantatnya. Itu lagu karangan saya sendiri kepada teruntuk abang saya tadi untuk menghibur hatinya yang lagi gunda gulana, masih mau menipu tapi sudah diturunkan. Hei, masalah generasi. Ake lauko boko manuk daamu kalupai bawa asu balong ake sengke puana pake ke polokona. Itu bahasa apa bang? Thailand Utara, campuran Thailand Filipina itu bang. Masih mau sekali lagi? Ake lauko boko manuk daamu kalupai bawa asu bolong ake sengke puana pake ke polokona. Halo, semangat subuh. Selamat pagi bang. Iya, pagi juga. Bolehkah wajah gantengnya diperlihatkan di layar? Oke bang. Oke juga. Lauko boko manuk. Halo. Sama dengan abang pakai masker. Siap. Oke. Sama dengan abang pakai masker. Iya abangku, iya siap, sama-sama. Dari Katolik, dari Kristen, dari Boko Manuk. Saya Protestan. Oh, Protestan abang, tepuk tangan. Kalau abang dari mana? Saya sama seperti Yesus, lurus aja bang. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kami lakukan. Muslim kami, Muslim. Sama seperti Yesus, Muslim. Lanjut bang. Muslim ya? Lurusnya di mana? Kalau menurut abang, Muslim lurusnya di mana? Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakannya dengan utusan. Seperti apapun saktinya utusan itu, yang namanya utusan tetap utusan abangku. Nah kalau menyembah kepada yang
satu saja, lalu sekarang Allah yang Anda percaya sekarang ini sebagai Tuhan Abang, kira-kira dia berwujud, dia bernampak enggak? Pencipta langit dan bumi itu memiliki sifat, salah satu sifatnya itu wujud. Wujud artinya ada. Tuhan itu ada. Tapi kalau wujud dalam arti bahasa Indonesia, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga Tuhannya Yahudi tidak serupa apapun, 2 Samuel 7:22. Kalau ada Tuhan yang serupa dengan benda itu pagan. Tapi begini Bang, saya pernah baca di hadis tapi saya lupa, kalau salah mohon dikoreksi ya. Artinya saya pernah membaca itu bahwa Allah tangannya kanan-kanan semua, betul nggak sih? Itu di hadis riwayat Muslim kalau nggak salah. Keren kali, berarti Tuhan tidak ada sedikit pun baginya identik dengan negatif. Tangan kiri identik dengan kelemahan, dipakai cebok. Tuhan tidak memiliki hal seperti itu. Tangan kanan adalah tangan yang memberikan segala sesuatunya. Tangan kanan adalah bukti kuasa, kekuasaan. Berarti Tuhan itu berlipat kekuasaannya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak serupa dengan makhluk Tuhan itu. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Jangankan Tuhan Bang, Abang punya wajah, monyet juga punya wajah. Tapi wajah Abang dengan monyet tidak sama. Meski mirip sedikit, tapi tidak sama. Nah, Tuhan memiliki tangan. Tangan yang dimiliki Tuhan tidak sama seperti tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan punya mata menurut pandangan orang Kristen. Tuhan punya telinga serupa dengan manusia. Lagi-lagi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22. Begitu saudaraku. Ada lagi? Oke Bang, tapi begini, kalau memang Siap. Tuhan itu tidak sama dengan ciptaannya, lalu kenapa Allah menampakkan kakinya di neraka? Kaki loh. Kalau tadi kan saya kutip dari pembicaraan Abang bahwa Allah itu tidak segambar atau tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Lalu kakinya nampak di neraka, ini kakinya siapa? Sedangkan kita juga manusia punya kaki. Nah, kan tadi udah aku bilang sama Abang. Abang punya wajah, ya toh? Ya toh? Monyet juga punya wajah. Tapi wajah Abang dengan monyet itu tidak serupa, tidak sama. Meskipun ada mirip-miripnya sedikit. Oh berarti tapi cuma Allah sedikit. monyet ya? Berarti Allah monyet. Kok kasih contohnya ke monyet sih Bang? Ya udah, kayak saya rubah. Abang punya wajah, anjing punya wajah. Tapi kan tidak sama. Meskipun sama-sama punya wajah. Oh Meskipun berarti ada Allah mirip-miripnya anjing. sedikit. Berarti Allah anjing gitu. Kenapa ke sana arahnya? Saya kan Kasih bilang contoh Abang. yang benar dong Bang. Itu sudah benar. Maksudnya kan ini sementara membahas Allah. Ya, Abang punya membahas wajah. Allah, kan Abang Anjing punya wajah. menganalogikan Tapi- monyet. Kan- Kemudian kan Abang menganalogikan tadi- anjing. Berarti Saudara. Allah mirip anjing dan monyet gitu. Anda tadi menganalogikan Anda punya kaki, Tuhan saya punya kaki. Saya kasih analogi sederhana. Anda punya wajah, anjing punya wajah. Tapi apakah sama? Enggak sama kan? Meski mirip sedikit. Tapi enggak sama. Nah, Tapi Tuhan artinya itu- begini Bang Suma. Tadi kan Bang Suma Apa itu? mengatakan bahwa Allah tidak berwujud, tidak bernampak, bahkan tidak serupa lucu dengan Abang makhluk ini. ciptaannya. Lalu Lucu kenapa Abang kakinya, tangannya ada sama dengan Lucu manusia? Abang ini. Lalu Allah Lucu menciptakan Abang ini. manusia sebagai apa? Lucu Abang ini, lucu kali. Enggak mendengar apa yang kubilang. Iya, artinya Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Jangankan Tuhan dengan Nah, kalau manusia. tidak serupa, begini Bang Suma, kalau tidak serupa berarti tidak nampak kakinya, tidak sama dengan manusia. Ini tapi ada Allah, ada punya kaki, ada punya tangan, kan tidak serupa. Itulah tadi yang saya Kan gambarkan tadi kepada Abang yang Anda. menjelaskan. Anda punya rupa. Anjing punya rupa. Apakah rupa Anda dengan anjing sama? Tidak sama kan? Meskipun ada miripnya sedikit. Tidak sama kan?
Tidak sama. Kenapa Anda bingung? Oh, berarti Allah anjing. Berarti Allah Itu kan, anjing. itu kan. Kok kasih contoh lagi yang ke hewan, kasih contoh ke Jadi binatang. gimana? Nah, Gimana artinya- saya harus memberikan contoh kepada Anda? Anda mencontohkan Tuhan saya dengan manusia. Saya mencontohkan Anda dengan anjing. Kenapa Anda marah? Saya kan mengatakan Begini, tidak Bang, sama. artinya Anda bahwa punya kaki, Anda yang punya kita kaki, bicarakan monyet Allah. punya kaki, sama-sama punya kaki. Tapi antara kaki Anda dengan kaki monyet kan tidak sama, meskipun mirip sedikit. Gini Bang, artinya yang Iya, kita kan? bicarakan ini Allah, Tuhan. Tapi kenapa mesti Tuhan, tapi- perbandingannya tapi contohnya Anda- harus kepada Anda- hewan? Nah, kena kan? Kena Anda. Tuhan kenapa Anda bandingkan dengan kaki manusia, tuyul? Nah, artinya kan tadi Abang mengatakan bahwa Allah tidak serupa. Nah, terus Tidak terus serupa ini kenapa Anda berarti marah kakinya tidak mungkin kenapa ada Anda sama marah? dengan manusia. Kenapa Anda marah? Terus kenapa Anda marah ketika saya mengatakan kaki Enggak, saya anjing tidak dengan kaki marah. Anda? Saya enggak Ya marah. sudah, terus kenapa larinya Saya ke enggak Tuhan? Saya kan marah. mengatakan Anda punya Nah, wajah, cuma kan anjing saya punya kejar. wajah, sama-sama punya wajah. Apakah kemudian Anda sama seperti wajah anjing? Tidak kan? Tidak sama kan? Meskipun mirip sedikit. Kan tidak sama. Iya, tapi Terus yang kenapa kita Anda marah? bicarakan ini kan Allah. Yang kita bicarakan Tapi Anda ini identikan, Allah. Anda identikan Kenapa? dengan makhluk. Kenapa Anda identikan dengan makhluk? Nah, Ketika karena Anda Allah sama-sama punya makhluk. kaki, nampaknya ke berarti neraka, nampaknya di berarti neraka. Anda dengan Allah monyet, punya tangan. Anda dengan monyet sama-sama punya kaki. Berarti Anda serupa monyet. Gimana sih Bang Suma? Nah, Harus sportif sesama lah. makhluk, Ngaku dulu. sesama bahwa makhluk Allah tidak serupa aja, tapi Allah punya sesama kaki. makhluk, Allah punya sesama tangan. makhluk aja. Mau gak Anda diserupakan dengan monyet? Yang Mau bilang gak sesama makhluk yang nih? tidak serupa ini seperti apa? Sesama makhluk Yang nih, tidak sesama serupa ini makhluk. seperti apa, Sesama Bang? makhluk nih. Antara Anda dengan monyet, mau nggak saya serupakan Anda dengan monyet? Bukan, ini kan kita berbicara Allah. Kenapa mesti Allah lari itu ke monyet? Tuhan, Kenapa tuyul. mesti lari ke anjing? Tuhan kau identikan Nah, kalau dengan Anda- manusia. Anda Tapi giliran menyampaikan Anda yang bahwa adalah makhluk, Allah saya serupakan ya dengan harus anjing. Anda marah. mencontohi Saya sudah tidak bilang, seperti Anda punya wajah. kepada monyet Anjing atau juga kepada punya wajah. anjing. Nah, Sama-sama kesimpulan punya saya- wajah. Begini, Tidak Bang, sama kesimpulan memang. saya bisa Meskipun mengambil sedikit, tapi kan Anda marah garis ketika Anda lurusnya bahwa diserupakan dengan Allah itu anjing atau monyet, begitu? Nah tuh malah larinya ke situ kan? Bukan, Karena Anda artinya marah. kan kita ngomong Marah. Allah. Kita kan Anda ngomong marah. Allah. Nah Allah Tuhan Anda identikan dengan kaki siapa? Bahwa Anda mengatakan tidak serupa. Sekarang Tapi Anda kenapa serupakan Allah dengan kaki menampakkan manusia. betisnya, kakinya ke... Anda identikan dengan betis siapa di situ? Betis Anda kan? Bagaimana mungkin Anda mau mengidentikan Tuhan dengan betis Anda, sedangkan betis Anda saya identikan dengan sesama monyet? Sesama makhluk Anda nggak mau. Itu namanya botol. Kurangi Gini, makan babi. artinya begini Bang Suma. Bang Suma begini, Alamak. jangan turunkan saya Nggak ya. ngerti. Supaya Nggak kalau ngerti Anda ini. Anda yang gagal. Anda yang gagal paham. Anda gagal paham kalau Anda turunkan saya. Anda dengan artinya monyet begini, sama-sama makhluk. bahwa kita berbicara, Punya kaki, punya kita kaki. berbicara ini, Tapi Anda Allah, sebagai Tuhan. manusia yang sama-sama makhluk dengan monyet aja, Anda tidak mau diserupakan karena memang tidak sama, meskipun mirip sedikit. Sedangkan Allah, Anda mau mengidentikan dengan betis Anda yang penuh kurap itu, kan lucu Anda ini. Bukan, Itu kan artinya dongo itu begini namanya, Bang Pak. Suma. Allah punya tangan. Sabar, ngaku dulu. Allah punya tangan. punya tangan kanan-kanan enggak? Oke, itu dalam Tangan hadis. kanan. Oke, tapi nah sekarang Anda mengidentikan Oke, tangan Tuhan ya, dengan tangan begitulah. siapa? Anda Saya mengidentikan senang sama tangan Bang Tuhan. Suma. Ngaku itu. Anda sekarang mengidentikan tangan Tuhan dengan tangan siapa? Ayo. Bukankah tadi saya sudah menggambarkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sementara Anda menyerupakan dengan tangan Anda. Izinkan saya menyerupakan Anda dengan makhluk lain. Anda punya tangan. Monyet punya tangan. Boleh nggak saya serupakan Anda dengan monyet? Boleh? Meskipun tidak sama, tapi mirip sedikit. Ayo. Anda saja nggak mau diserupakan dengan monyet, padahal sama-sama monyet. Astagfirullahaladzim. Sama-sama mirip. Astagfirullahaladzim. Sama-sama punya wajah, gitu kan?
Meskipun tidak sama wajahnya, meskipun mirip sedikit, tapi kan Anda nggak mau, apalagi pencipta langit dan bumi. Dasar umat Salome, ditanya nggak ngerti. Sudah dibilang laisa kami selihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tapi kan aku punya tangan dua, Tuhanmu juga punya. Hei, kau kuserupakan dengan monyet aja kau tidak mau, apalagi Tuhan mau diserupakan dengan makhluknya, tuyul, tompel. Maaf teman, itu cuma bercanda doang. Meskipun mirip sedikit, masalahnya gelap sini, gelap teman-teman, gelap. Pakai masker, sudah gitu matanya gelap, entah pakai kacamata, entah pakai apa, itu nggak paham aku. Jangan marah kawan, kau emosi pula kau marah. Kau yang mengidentikan Tuhanku dengan makhluk, aneh kau. Giliran kau didentikan dengan makhluk yang lain, kau nak mau? Katanya, jangan kau menghina, katanya. Loh, aku cuma mengidentikan, aku tahu kau wajahmu dengan wajah anjing beda. Beda lah wajahnya, meskipun ada miripnya sedikit. Tapi kan bukan saya mengidentikan Anda dengan itu cuma perumpamaan. Halo, semangat malam. Halo saudara, aduh masih Anik ini lagi mampus sudah kita. Udah ada air kopi lagi. Minum dulu, ada Mas Ari soalnya. Bismillah. Alhamdulillah. Turun dia. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dibilang Tuhan tidak serupa dengan makhluk, masih dihantam juga pemahaman makhluk. Giliran dia dibilang emosi dia. Kenapa kau menghina? Ini kita berbicara Allah, kata dia. Matamu. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Malam juga. Dari gereja mana abang ini? Islam bang. Alhamdulillah. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Beri agar abang tetap semangat aja gitu. Alhamdulillah, makasih abangku, thank you. Semoga abang selalu Thank you. selalu sehat dalam Siap. lindungan Allah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Boy anak rotan, boy anak ratan. Oke. Silakan saudara, semangat malam. Yang muslim mohon jangan dulu multi ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hati, yang aku cintai dan aku sayangi, mohon pengertiannya. Kita naikkan yang non muslim dulu. Bang Handi, makasih Bang Handi. Selamat malam Bang Juma. Malam juga abang. Bang Juma, minta tolong Bang jelaskan tentang ada itu di ayat mereka, Yesus mengutus Nabi Muhammad tuh Bang, minta tolong dijelaskan dong Bang Juma. Itu saja kiranya. Yesus mengutus Nabi Muhammad. Di mana itu? Roh Hamed, roh kebenaran, roh kebenaran. Kalau tentang Nabi Muhammad itu sudah ada. Kalau di Injil Nabi Isa alaihissalam pastinya ada. Tapi itu tak ada lagi dan mereka tidak akan percaya itu. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim bang. Siap. Jadi saya ingin sharing sedikit dengan abang. Oh, boleh. Silakan. Gini persoalannya. Apa itu? Kita kan tahu kalau kita kan pernah dengar tuh terkait dengan Bani Israel.
Iya. Yang sering sekarang itu kita dengar. Iya. Terus Bang? Halo? Halo? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, Abang. Halo. Kelau kobong komanuk. Ada yang tahu lanjutannya enggak lagunya? Bawa ko asyu balang ake sengke buana pake kei polokona. Ya, ini ada kata-kata mutiara di bawah ini, ada nasihat yang baik. Kita bacakan ya karena berulang. Bang Zuma juga kalau kasih contoh yang baik aja Bang, biar nggak tersinggung. Maaf sebelumnya. Oke, kasih sarannya Bang. Thank you, Masya Allah luar biasa. Halo, semangat malam, King Pantura, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, siap. Bagi tahu ya, tolong naikkan Lina Sriwijaya itu menghina Muslim dan Al-Quran. Lina Sriwijaya, tolong naikin lah. Ada nggak dia di sini? Coba kita cek. Yang live dekat mana? Dekat Yoyo siapa tu? Lupa saya. Yang Kristen tu pakai kopiah tu. Kristen pakai kopiah. Ada tu yang pakai jenggot. Banyak Bang dari mereka yang niru-niru kita, banyak. Menghina Al-Quran dia. Lina Sriwijaya. Iya, namanya Bang, juga saya orang kafir Bang. Siap, makasih. Halo saudara, semangat malam. Kelau kobong komanuk bawang ko asu bolong ake seng kepuana pake kei polokna. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Itu kan. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Saudara kami yang muslim batalin dulu permintaannya gitu ya. Manuk. Iya, manuk. Yang muslim tolong di ini dong, di apa? Diperiksa permintaannya dong. Asih. Assalamualaikum. Halo, semangat. Waalaikumsalam. Semangat malam. Halo Bang.
Bang Silalahi kepada kabri ya. Kenapa ini teman-teman? Di bawah ada yang teriak Sumalongor katanya. Halo, semangat malam. Malam Bang. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga Bang. Apa kabar? Baik, Bang Juma gimana baik? Baik juga. Dari gereja mana Abang ini? Halo Bang Hantu. Enre kang hadir. Demum prakatuak. Halo, semangat malam. Hamba patu mekar bare. Apa itu? Apa itu Bang? Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Lombok NTB Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Bang Zuma, semoga sehat selalu. Amin, amin, insyaallah. Halo saudara. Halo papi. 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 Tersakiti, waduh, kasian kali Bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Hey! Naik, ngantri lama, dipanggil diam-diam baik. Semangat malam. Halo. Halo. Itu kan? Dasar. Gimana toh? Naik diam-diam. Agak rumbang. Yang muslim mohon sabar napa, jangan minta dulu naik. Nanti aja naiknya. Ada. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Iya. Ada Agatha teman-teman, ada Agatha. Mana Bang? Halo Agatha. Turun dia. Sahabat Bang Ikal. Waalaikum. Diturunin saya Bang. Waalaikumsalam. Gurunda kemarin kita siap yang nomor Gurunda mau kirim. Oh iya. Yang Gurunda mau saya kirim. ini. Oh iya, nanti. Saya cari nomornya lagi yang dikirim sama teman, tidak saya temukan. Saya minta lagi Bang. Saya minta lagi. Oh iya Gurunda, siap Gurunda. Nanti kalau pas udah selesai di kantor dia. Oke, di bawah Gurunda. Siap. Oke, sahabatku, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bangku. Semangat. Alhamdulillah. Semangat terus. Pantang menyerah.
dengan sebuah lagu, menghancurkan kemudian pertahanan musuh. Kunna erang kaluka jangan. Malam Bang Juma. Ya malam juga. Malam. Bang Juma naikkan opung-opung yang pendekar semalam Bang Juma biar seru. Menurut informasi dia masih di ICU. Kopi lagi Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Makasih. Pasti dimarah itu sama orang-orang seperguruannya. Ngapain kau ikut-ikutan kayak gitu? Assalamualaikum si Dengan kampung. Iya, Tegi Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Gempur Bang, Gempur Bang. Saya dibawa terus Bang, saya Gempur Bang, Turunkan saya Bang. Iya, makasih. Pokoknya kita kasih gimpe kepalanya. Gas si kampung gas. Tegi monro cepok. Tegi boleh. Noding support nak noding. Hah? Noling. Oh noling. Oh mantap, masya Allah. Mantap sekali. Luar biasa. Sekampung saya ini. Abang saya. Gas terus si kampung. Oh gas terus. Pokoknya sampainya acak keruk dui. Sampainya gundul kepalanya kita buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akilau kaboko manuk, ada muka lebay bawa ko acu bolong. Apun na sengkei ambo na pakai kei polokana. Ini kok Islam semua yang naik ya? Gimana kita mau lanjut diskusi nih teman-teman? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku dari tadi ditunggu-tunggu, masya Allah. Gimana Bang? Kita sama Makassar di mana Bang Juma? Aku Makassarnya di Lombok. Kalau saya di Sulawesi Selatan Bang Juma. Abang di mana? Sulawesi Selatan. Iya, di mananya di Sulawesi Selatan? Di Jalan Raja Wali, Rong 9. Wes, preman ini. Preman baik, ini preman baik. Tapi aku ada kerja di Bogor Bang Juma, jadi merantau. Oh gitu. Udah lama di Bogor, Babang? Udah lama, ada 15 tahun. Oh, pantasan dialeknya udah kayak orang Jepang sekarang ya. Saya selalu memantau itu labnya Bang Juma, saya dukung Bang Juma. Makasih ya Bang. Ya saya doain semoga Bang Juma bisa memperjuangkan umat Cepat Islam. jodoh. Ya Bang Juma ya. Amin. Siap. Ya udah Bang Juma, maaf ya kalau ganggu ya Bang Juma ya. Enggak kok, enggak. Yang diganggu itu yang di bawah, bukan saya Bang. Oh iya. Saya senang kalau Bang Juma itu bisa sama oten-oten itu nggak nyambung gitu Bang. Iya Bang, Masya Allah. Oke Bang ya, makasih ya. Ya, makasih Bang, sama-sama Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, mohon izin sebentar. Siap. Bang izin. Sebentar saja. Itu memang Bang si Wijaya itu sudah menafsirkan ayat Al-Quran itu, udah salah itu memang. Mohonlah dibantu Bang. Agak panas gitu. Baik, abangku baik. Menafsirkan ayat Al-Quran enak perutnya aja. Apalagi dia bilang dia murtadin ya, rusak apa. Mohon izin lah Bang ya. Murtadin itu. Siap. Beliau bukan murtadin Bang. Lina tidak jaya itu bukan murtadin. Dia cuman pernah ketahuan informasinya begitu.
KB kumpul kebo. Kemudian dia dikawinkan, dinikahkan, harus KTP-nya harus Islam dulu. Gitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Semangat Bang Zuma, saya dari Aceh Bang Zuma. Semangat terus abangku. Lawan aja yang nggak ada ini. Kelihatannya mereka udah pada takut ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ki Deng. Siap. Semangat terus. Iya Deng. Semangat 45. Iya. Hati-hati Ki di jalan. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Halo. Nggak usah ngasih semangat Bang Zuma. Dia udah semangat. Udah turun semua yang Islam. Jangan kasih semangat Bang Zuma. Udah terus. Bang Zuma udah semangat kali pun. Mendingan Semangat kali. Iya betul sekali. Wah, abangku paling jago abang ini. Keren. Nggak seperti ini manusia pemakan sendal jepit ini, nggak ada otaknya ini. Halo Petra, anak kucing, apa kabar? Kau anaknya apa? Anak ganteng. Coba kalau kau ganteng, coba buka maskernya. Udah kau buka kameramu dulu. Coba buka sebelum kau ditampar sama Yesus. Ya. Lebih ganteng saya atau kau? Coba. Buka kameramu coba. Buka dulu BH-mu coba. Ini mulutmu kau pakai BH. Enak kali. Buka dulu kameramu. Itu BH itu di apa? Di nenen. Jadi Islam yang pintar. Tapi Islam mana yang pintar? Coba Juma, kalau Allah yang menciptakan dunia ini, mampu nggak Allah ini datang ke dunia? Yang datang ke dunia itu setan. Yang datang ke dunia itu setan. Setan datang ke dunia. Udah baca Petrus 2 nomor 3. Setan datang ke dunia. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari gereja mana Bang? Boleh saya menanyakan sesuatu? Iya, dari gereja mana dulu? Dari Kristen, Katolik, Protestan, saya Muslim. Advent, Mesianik? Saya Muslim. Oke. Ya, di Bible adakah? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Wotu Bang Juma, dari Wotu. Hei, tunggu dulu, moderator jangan diturunkan. Di mana Ki di Wotu? Moderator kejam kali Bang. Aku di Wotu itu 6 tahun. Ada kakak saya di sana baru-baru meninggal di jalan pelabuhan, masuk pelabuhan itu apa namanya itu ya? Apa namanya itu ya, masuk ke pelabuhan itu ya? Sebelah kanan. Ada yang tahu? Kampung apa namanya situ ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saloborro. Salobulo ya? Saloborro. Saloborro betul. Kakak kandung saya di situ baru-baru meninggal di Saloborro. Bang? Kamarudin. Terus kakak saya juga yang wakil. Iya. Iya Bang, di second hal. Iya. Itu kakak satu ibu dengan saya. Saya musisi Bang, temannya Rudi di Malua. Oh ya?
Saya Wah, tinggal di mantap Demak kali, Bang. 2. Iya. Saya tinggal di Wotu bang. Di mana Ki di Wotu kita? Di Sabar ya Campai. teman ya. Campai. Jalan Banteng. Campai. Depan bioskop bang. Oh gitu. Iya, saya punya keluarga banyak di Wotu. Iya. Di kau ada di sudut itu. Oh iya di kau. Dekat lapangan. Iya. Siapa namanya bang? Iya. Kok saya jadi lupa? Yang di sudut rumahnya, berhadapan dengan rumahnya siapa yang orang kaya yang terkenal dulu tuh? Jumbo. Oh Jumbo. Kayaknya sih iya. Iya. Pak Jumbo. Siapa nama sepupu saya? Ada dulu orang kaya di Wotu itu yang dekat pinggir lapangan kau itu. Kalau kakak saya wakil rumah sakit Wotu sekarang, Andi Baso. Andi Baso. Iya di Baso ya. Iya bang Andi Baso. Ya. Iya. Saya Itu kenal. kakak itu. Oh. Alhamdulillah. Yang tinggal di Bunga Didi toh? Iya yang tinggal di Madidi. Ye. Andi Baso. Yang mana tuh? Andi Baso. Iya. Orang Koreang. Orang Koreang cocok. Orang Koreang. Oh bang semua kamu orang Koreang. Termasuk orang Koreang. Itu kakak. Kakak itu kakak. Orang Koreang kakaknya bang Sumanya itu. Iya, kami keluarga dari sana, Bang. Iya, Bang. Wotu. Baik keluarga. Iya, selalu berobat. Jalan-jalan ke Wotu, Bang. Saya waktu alias sering ke Wotu. Ada orang tua angkat di sana di Poto Helmi dulu namanya. Depan puskesmas Sudut. Depannya rumah jabatan camat. Betul sekali. Iya. Bapaknya yang itu orang EPP. Mamanya Wahyu. Cocok sekali. Ada adik saya namanya Lutfi, Helmi. Helmi. Itu adik-adik saya semua di sana. Bang foto memang itu orang tuanya dulu. Tukang foto orang tuanya di. Zaman-zaman ke SMA itu tukang foto dia. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Ada tukang foto terkenal itu di Wotu dulu. Siapa namanya? Asbur, iya betul. Baru meninggal itu bang. Baru meninggal. Depan SMP 1 waktu itu rumahnya. Oh iya. SMP 1. Betul. Iya. Kita kenal juga. Kenal. Biasa sekolah. Saya di pesantren Nurul Junaidia. Tiap Sabtu saya baliknya ke Wotu kalau libur. Oh iya. Tahun berapa itu? Saya lulus pondok 98. Saya di pondok 6 tahun. Oh iya bang. Iya. Saya tuh selektif dengan Rodi Demalua. Saya musisi bang. Dia pemain drum. Oh gitu. Iya. Dia kakak saya sedikit. Dia lettingan dengan saya. Oh iya. Oke bang dilanjut. Iya. Oke sehat selalu bang. Oke, thank you. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya bang. Salam keluarga saya di Wotu. Iya bang. Ya. Masya Allah semuanya. Salah. Mudah-mudahan sirun toki Pak Imam. Iya, amin. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.